Mari kita siapkan hati dan kita berdoa biar kita menjadi tanah yang subur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, supaya bagian-bagian firman yang menjadi pemberitaan akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah semua penggoda pencobaan, dan biarlah di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Shalom, saudara-saudara. Di bagian paling pertama saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pengalaman iman dengan Tuhan membangun sebuah konsep tentang Tuhan. Apakah saudara punya pengalaman dengan Tuhan? Atau saudara sama sekali tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara tidak pernah tahu ada pengalaman dengan Tuhan? Saya ingin menyampaikan kepada kita saudara bahwa pengalaman dengan Tuhan itu membuat kita punya konsep sendiri tentang Tuhan. Saudara kalau punya pengalaman dengan seseorang, pasti saudara-saudara berkata dan mengambil kesimpulan-kesimpulan tentangnya. Begitupun dengan Tuhan. Pengalaman iman dengan Tuhan membangun konsep tentang Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Saya mengatakan kepada kita sekalian bahwa Tuhan sebenarnya bukanlah sebuah konsep. Ingat, Tuhan bukan konsep. Kita berbicara terlalu banyak tentang Tuhan, tapi Tuhan bukan konsep. Tuhan adalah sebuah pengalaman bersama. Sekali lagi, Tuhan adalah sebuah pengalaman bersama, bukan sekedar konsep. Pengalaman mendahului konsep dan jangan sebaliknya. Karena itu saudara-saudara, pengalaman mesti mendahului konsep. Jangan konsep duluan. Kalau mau contoh yang paling gampang, kita sekolah saudara-saudara. Kita sekolah-sekolah ini semua ilmu kita dapat di bangku kuliah misalnya. Waktu turun sampai ke lapangan, aduh, konsep bisa berbeda dengan kenyataan. Bagi orang-orang yang sekolah teologi, kadang-kadang kalau ikut lurus-lurus konsep itu bikin khotbah bisa antara 3 hari sampai 6 hari. Bagaimana kalau nanti satu hari harus pimpin 3 sampai 4 kali, kalau butuh 3 sampai 6 hari per khotbah, lama-lama kita tidak sempat pimpin lagi nanti. Nah itu saudara-saudara, ya Renat Manu pengalamanku banyak dan luar biasa, baik itu. Ya, lalu kita mestinya sudah punya konsep tentang Tuhan. Pengalaman mendahului konsep dan jangan sebaliknya. Bangsa Israel punya pengalaman dengan Tuhan dan saya kira pengalaman itu sangat banyak membangun apa yang kemudian menjadi konsep mereka karena mereka mengalami. Pengalaman bangsa Israel saudara-saudara dapat kita catat. Pertama, mereka kemudian dalam pengalaman itu mereka menyebutkan Allah itu perkasa. Tuhan Allah yang perkasa. Dia sangat berkaitan dengan pahlawan gagah perkasa yang menolong bangsa ini dalam keadaan yang paling rumit sekalipun ketika berhadapan dengan musuh. Iya, bahwa ini sesuatu yang penting sekali ketika orang mengatakan Tuhan perkasa, karena dia pernah mengalami bersama-sama dengan Tuhan dalam pertempuran. Bangsa Israel punya pengalaman mengatakan bahwa Allah itu kuat, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang tidak terpatahkan. Ya, kenapa saudara-saudara berjumpa dengan banyak sekali suku-suku bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah mereka tapi tidak mampu mengalahkan Allah Israel yang kuat itu. Dalam pengalaman mereka dengan Tuhan, mereka menyimpulkan bahwa Allah itu sang pencipta yang maha kuasa. Dengan kata-katanya dia menciptakan segala sesuatu. Dengan berfirman maka jadilah. Mereka punya pengalaman untuk mengatakan Allah sang pencipta yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Dalam pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan, mereka menyimpulkan Allah itu Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah. Allah menjadi yang paling tinggi, paling hebat. Allah Israel
Dia menjadi kekuatan, kan dia terhebat. Dia adalah Allah yang kekal. Pengalaman mereka mengatakan demikian. Allah itu Allah yang kekal, bukan setengah-setengah, bukan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang melihat dari tempat ketinggian dan dari tempat kemuliaannya. Dia melihat apapun yang saya dan saudara lakukan. Sehingga di sekolah minggu dulu ada lagu yang bilang, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan segala sesuatu yang ada padamu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah dan tahu semuanya. Allah bersama kita. Dalam pengalaman bangsa Israel mereka menyebutkan Allah bersama mereka. Allah yang menyertai mereka. Mereka juga menyebutkan Tuhan yang mencukupi. Ada kekurangan-kekurangan dalam hidup dan pergumulan mereka. Tapi kalau sampai kemudian terjadi sesuatu, itu karena Tuhan mencukupi semuanya. Dan mereka menikmati hal-hal yang menjadi campur tangan Tuhan. Allah mencukupkan bagi mereka. Tuhan itu Tuhan yang menyucikan. Pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan menyebutkan, banyak orang datang dan mengatakan kalau mereka itu berdosa. Mereka tidak pantas, tapi Allah menyucikan mereka. Mereka juga menyebutkan, Tuhan adalah panjiku. Tuhan adalah panjiku. Mereka berjalan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Dia dokter. Dia dokter yang ajaib. Dia dokter yang hebat. Dia luar biasa. Dia menyembuhkan. Dia menolong dan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan itu menjadi kekuatan, tetapi sekaligus mereka menyebutkan Tuhan itu adalah sumber damai. Tuhan itu sumber damai. Jadi kalau mau berdamai, datanglah di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada damai di luar Tuhan. Itu semua politik habis itu. Hanya damai di dalam Tuhan. Sehingga kalau orang-orang tidak mau berdamai, ada bertengkar dalam relasi, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, tidak mau berdamai, oh itu dia tidak dari Tuhan. Karena Tuhan itu yang sumber damai. Yang biasa bawa masalah itu dari setan itu dan tidak mau berdamai itu. Ya saudara, kalau masih simpan memarah kepada seseorang, wah itu bahaya, itu lagi-lagi sedikit iblis masuk gitu. Tuhan itu keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Dalam pengalaman bangsa Israel, mereka berkesimpulan Tuhan itu keselamatan. Tuhan yang memberikan kepada mereka keselamatan. Tuhan tidak pernah berubah. Dalam pengalaman mereka menyimpulkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah berubah. Selanjutnya dalam pengalaman mereka menyimpulkan Allah itu sumber damai. Dia adalah sumber damai. Itu luar biasa. Tuhanlah penguasa alam semesta. Sumber damai yang juga dalam kekuasaannya Dia mengatur dengan luar biasa. Saudara-saudara, dengan demikian mestinya saudara-saudara, kita juga dalam pengalaman-pengalaman, kita punya sebuah kesimpulan kita tentang Allah. Allah adalah kebenaran. Tuhan Allah adalah gembala Israel. Dia yang kudus. Dia raja di atas segala raja. Tuhan yang maha ada. Atau Anda bisa menyebutkan Tuhan itu adalah kekuatan, kedamaian. Tuhan itu batu karang dan seterusnya. Itulah pengalaman-pengalaman. Makanya saudara-saudara, di awal tadi sudah disebutkan bagi kita sekalian bahwa pengalaman iman itu kita dengan Tuhan kemudian membuat kita membangun sebuah konsep tentang Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita kemudian hanya mengatakan sesuatu tentang Tuhan tetapi tidak membangun konsep tentang Tuhan. Tuhan bukanlah sebuah konsep saudara, tetapi Tuhan adalah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan.
Dan pengalaman mendahului konsep itu, dan jangan sebaliknya. Kita membangun konsep lalu mencari-cari sesuatu yang pas dengan apa yang kita konsepkan. Itu menjadi serius. Baik saudara-saudara, setelah kita memahami pengalaman bangsa Israel, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pengalaman saya secara pribadi mengatakan sesuatu tentang Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara? Tadi kan kita sudah belajar tentang Israel. Pengalaman saya secara pribadi juga mengatakan sesuatu tentang Tuhan. Karena saya alami. Lantas bagaimana dengan saudara? Saya kira kita sepakat. Tuhan Allah itu pencipta. Pembacaan tadi menjelaskan dengan baik. Dia pencipta. Manusia dapat memahami dari mana sesungguhnya asalnya manusia. Manusia mesti memahami. Dari mana asalnya manusia? Karena apa? Allah yang menciptakan. Bagaimana saudara mengatakan Allah menciptakan? Kalau itu hanya sebuah konsep semata. Tanpa bagaimana seseorang masuk ke dalam kehidupan, dalam relasinya dengan Tuhan. Tuhan itu terang. Tuhan itu terang. Pengalaman saya mengatakan begitu. Tuhan itu terang. Kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau begitu di luar Tuhan itu gelap. Karena Tuhan itu terang. Yang di luar Tuhan gelap. Kenapa? Karena Tuhan lah yang memberi terang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau Tuhan terang, di luar Tuhan tidak bisa terang. Itu gelap itu. Jadi saudara tidak bisa membangun terang sendiri di luar Tuhan. Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan itu adalah juru selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Manusia bisa saja merindukan sebuah keselamatan. Tapi coba kalau Tuhan tidak berkenan atasnya. Kalau Tuhan tidak bekerja atasnya. Kalau kita bicara tentang keselamatan. Kita bicara tentang kerajaan sorga. Salah satunya kita bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu siapa punya? Tuhan punya. Kalau saya rindu masuk ke dalam kerajaan itu, tapi kalau Tuhan tidak mau. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Tidak ada satu orang pun mengupayakan keselamatannya sendiri. Karena sekali lagi, berbicara tentang keselamatan, satu hal yang kita bicara adalah kita berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga siapa punya? Tuhan punya. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Pakai cara Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, iya. Ya, kalau dia punya, nah bagaimana? Selanjutnya saudara, Tuhan itu kekuatan. Dalam pengalaman saya mengatakan Tuhan itu adalah kuat. Tuhan adalah kekuatan. Di luar Tuhan pasti ada kelemahan. Di luar Tuhan itu kelemahan. Supaya kita yang lemah ketika ada dan hidup di dalam Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita itu tidak akan menjadi rintangan. Untuk Tuhan menyatakan kekuatan dan juga kuasanya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa itu mengingatkan kita. Bahwa di luar Tuhan kekuasaan itu sangat terbatas. Supaya manusia itu hanya bersandar kepada Tuhan. Manusia hanya berharap kepada Tuhan dan tidak kepada manusia. Kenapa? Di luar Tuhan kekuatan itu terbatas. Kekuatan apapun. Saudara boleh berefleksi. Pernahkah saudara menggunakan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan? Seberapa kuat dan seberapa hebatnya? Apakah tidak terbatas? Iya. Nah ini menjadi sebuah catatan bagi kita saudara. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan yang penuh kasih itu mengajarkan kepada kita tentang kasih. Saya berani sekali untuk mengatakan di luar Tuhan itu tidak ada kasih. Di luar Tuhan itu kasih pura-pura. Hanya kasih yang sejati, kasih yang tulus itu ada di dalam Tuhan. Kepura-puraan itu sesuatu yang di luar Tuhan. Tuhan itu maha pengampun saudara. Di luar Tuhan tidak ada pengampunan. Di luar Tuhan tidak mungkin ada pengampunan.
Dia juru selamat. Dia mengampuni kita. Tuhan itu menerima semua orang. Tuhan itu menerima semua orang. Di luar Tuhan pasti ada penolakan. Di luar Tuhan ada pilih-pilih kasih. Di luar Tuhan itu kita tidak mampu untuk menerima semua orang dengan hati yang sama dan terbuka. Kita pilih kasih. Tuhan itu bahkan tidak memikirkan dirinya. Dia bahkan mau rela mati bagi kita. Bahkan dia tidak memikirkan dirinya. Di luar Tuhan, saya bayangkan bahwa kita terlampau banyak memikirkan tentang diri sendiri. Kita egois. Segala sesuatu berpusat hanya kepada kita. Dan itu menjadi masalah bagi kita. Saudara-saudara, lantas di bagian terakhir ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan bagaimana kalau kita tanpa Tuhan. Dan bagaimana kalau kita bersama dengan Tuhan. Dua hal yang menjadi catatan penting. Bagaimana kalau kita hidup tanpa Tuhan? Bagaimana kalau kita hidup dengan Tuhan? Saudara-saudara, setelah mengalami semua hal, setelah kita melihat pengalaman Israel, pengalaman kita, pengalaman saudara, maka hidup tanpa Tuhan dan dengan Tuhan itu memungkinkan kita untuk melihat satu dua hal. Pertama, tanpa Tuhan hidup tak ada hidup yang kekal. Maksudnya tanpa Tuhan itu tidak akan ada hidup kekal. Tuhanlah yang memberikan kekekalan. Tanpa Tuhan tidak ada hidup kekal. Saudara jangan bicara hidup kekal di luar Tuhan. Ya, Rindi pernah menggunakan kekuatan sendiri, alhasil hancur. Di luar Tuhan memang benar, hancur. Iya, kekuatan sendiri, kekuatan di luar Tuhan menawarkan sesuatu yang indah tapi berisi kehancuran di belakang. Itu yang bernama kecewa nanti. Di luar Tuhan itu kecewa pasti. Di dalam Tuhan itu kita menikmati janji-janjinya. Karena itu saudara ingat, tanpa Tuhan tidak ada hidup kekal. Hanya di dalam Tuhan itulah ada hidup kekal. Kedua saudara, tanpa Tuhan semuanya hanya kenikmatan sesaat. Kalau dia tidak kekal, berarti apa? Dia sesaat. Kalau dia tidak kekal, berarti apa? Dia sementara. Berarti tanpa Tuhan, semuanya kenikmatan sesaat. Kita bisa merenungkan, kita bisa mengingat hal-hal paling nikmat yang kita alami. Berlaku kekalkah? Tidak. Dia hanya kemudian menjadi cerita. Bahkan kemudian dia membawa dampak negatif. Mungkin dia bawa kesusahan, penderitaan. Kalau di luar Tuhan, kenikmatan itu bersifat hanya sesaat, sementara sekali. Tanpa Tuhan, saudara, kita binasa. Tanpa Tuhan kita binasa. Saudara bayangkan kalau Tuhan tidak mengatur tata surya, Tuhan tidak mengatur jagat raya ini. Kita jalan batu-batu meteor jatuh turun dari atas langit. Wih, saya yakin kita bisa mati. Karena itu kalau tanpa Tuhan kita binasa. Secara jasmani kita binasa, secara rohani pun kita binasa. Tanpa Tuhan kita pasti binasa. Saudara-saudara, lalu bagaimana? Itu kalau tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kekal tidak ada. Tanpa Tuhan semua kenikmatan hanya sesaat. Tanpa Tuhan kita binasa. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana kalau kita hidup dengan Tuhan? Catatan ini menarik. Dengan Tuhan ada hidup kekal. Hidup kekal itu memungkinkan kita dari kemarin, hari ini, sampai masa yang akan datang. Sampai kepada kekekalan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak ada kekosongan di dalam diri. Ada kekosongan-kekosongan dalam kita pun diri, saudara, yang tidak bisa kita isi dengan apapun. Itu Tuhan punya tempat. Ada orang berpikir mungkin dia jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Hawaii, pergi ke Niki-Niki, pergi ke Fatu Kanutu. Dia akan mengisi kekosongan itu. Tidak. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Apalagi kekosongan-kekosongan dalam batin manusia.
Ukuran-ukurannya bukan material. Tidak bisa diganti dengan hal yang bersifat materi dan kekayaan. Sehingga kalau dengan Tuhan, maka tidak akan ada kekosongan di dalam diri kita. Semuanya terpenuhi, semuanya terisi. Dengan Tuhan itu ada sukacita. Dengan Tuhan itu ada sukacita. Saya perlu mengingatkan kita kembali. Sukacita dan senang itu dua hal yang beda. Banyak manusia mencari senang, tapi dalam Tuhan itu ada sukacita. Kalau senang yang kita cari, uang yang banyak bisa membeli kesenangan. Tapi kalau sukacita yang kita cari, itu hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan. Dunia menawarkan kesenangan-kesenangan. Tapi hanya di dalam Tuhan itulah ada sukacita. Kesenangan itu bersifat sangat terbatas. Karena Alkitab mengatakan ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Tetapi menyangkut dengan sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin kok? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur bahwa kesempatan 1-2 menit ini sesaat saja. Ada waktu bagi kami mendengar firman Tuhan. Untuk melihat betapa dahsyat dan mulianya nama Tuhan. Yang bukan saja sekedar kata-kata kosong. Tetapi sebuah pengalaman yang telah kemudian memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih dalam kekuatan kuasa-Mu kami mohon. Tuhan berkati dan menolong kami yang lemah. Menyembuhkan kami yang sakit. Memberikan penghiburan bagi kami yang berduka. Dan Engkau memberikan harapan kepada kami yang putus asa. Yang ragu-ragu Tuhan memberikan iman. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Badan kami lemah. Kami mau Tuhan berikan kekuatan. Iman kami juga mungkin lemah. Kami minta Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, sejumlah jemaat yang mau supaya Tuhan tolong mereka atau keluarga mereka yang sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka dengan cara. Kami mohon Tuhan tolong kami. Karena Engkau lah dokter, tabib yang ajaib. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.